Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan masalah manajemen perubahan lanjutan yang beranggotakan saya sendiri, Puput Irianti, dan rekan saya Fahrul Rosi dan Ahmad Gilang Ramadan. Yang pertama, saya akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi-organisasi ditimbulkan oleh aneka macam kekuatan eksternal dan internal yang sering saling berinteraksi sehingga mereka saling memperkuat satu sama lain. Berikut ini disajikan sebuah tabel yang menunjukkan aneka macam kekuatan dan contoh-contoh perubahan. Yang pertama yaitu teknologi, berupa internet dan World Wide Web, teknologi informasi, genetic engineering, komputer-komputer dan robot-robot, teknik-teknik manajemen kualitas statistikal, dan proses engineering. Yang kedua yaitu ada kondisi-kondisi ekonomi yang berupa resesi atau ekspansi, fluktuasi suku bunga, tingkat tenaga kerja internasional, dan regulasi dan tindakan peradilan. Ada juga berupa kompetisi global, di antaranya keberhasilan ekonomi negara di Asia, unifikasi Uni Eropa dan Timur atau Barat, merger dan konsolidasi. Selanjutnya ada perubahan sosial dan demografi yang berupa perhatian yang makin meningkat terhadap persoalan-persoalan lingkungan, diversitas kultural yang makin meningkat, dan kesenjangan yang semakin meningkat antar kelompok orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Yang terakhir ada tantangan-tantangan internal yang berupa masalah-masalah behavioral keluar atau masuknya karyawan dengan kecepatan tinggi, absenteisme, pemogokan sabotase. Yang kedua, problem-problem yang menyangkut proses pembekuan komunikasi dan pengambilan keputusan atau inovasi-inovasi. Yang ketiga, pertentangan antara etika kerja dan etika sosial pada banyak negara. Yang terakhir, political organization dan konflik-konflik keorganisasian yang bersifat destruktif. Selanjutnya yaitu organisasi mengharuskan untuk menimbulkan perubahan. Ada 6 macam perubahan eksternal utama yang sedang dihadapi oleh kebanyakan organisasi modern. Yang pertama yaitu pasar global yang lebih luas yang menjadi lebih kecil. Yang kedua, lingkungan sebagai sebuah variabel penting. Yang ketiga, kesadaran akan kesehatan. Yang keempat, slum demografi komedi dunia barat. Yang kelima, tempat kerja yang berubah dan terjadinya kelangkaan keterampilan-keterampilan. Dan yang keenam yaitu jam kaum wanita dalam jajaran manajemen akan menjadi semacam perkembangan sekitar tahun 90-an. Faktor yang berhubung dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal yang mengharuskan adanya perubahan, seperti sudah diketahui, perubahan-perubahan dalam sikap dan tekad untuk memelihara dan melestarikan lingkungan menyebabkan perusahaan-perusahaan harus mengikuti aneka macam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi kita hendaknya jangan menyatakan bahwa tunggal diharuskannya adanya perubahan adalah faktor lingkungan saja. Ya, selanjutnya adanya seseorang yang bernama Pettigrew berpendapat bahwa perubahan-perubahan di dalam sebuah organisasi terjadi sebagai reaksi terhadap kejadian-kejadian bisnis maupun kejadian-kejadian ekonomi dan terhadap proses-proses persepsi manajemen pilih serta tindakan-tindakan. Perubahan-perubahan internal dapat disebabkan karena reaksi terhadap dunia luar dan mereka dianggap sebagai pemicu-pemicu eksternal.
Adapun penyebab akhir perubahan di dalam organisasi adalah di mana organisasi itu sendiri berupaya untuk mendahului perubahan itu sendiri melalui tindakan-tindakan yang bersifat proaktif. Selanjutnya, peranan manajemen transisi dapat memberikan sejumlah pemahaman penting bagi kita tentang apa yang memicu adanya perubahan-perubahan di dalam organisasi-organisasi dan bagaimana organisasi tersebut bereaksi terhadapnya. Adapun keempat macam lapisan sebagai berikut. Yang pertama, lapisan pemicu yang berhubungan dengan identifikasi kebutuhan dan peluang. Lapisan fisik yang menetapkan perkembangan masa yang akan datang organisasi. Yang ketiga, lapisan konversi yang dibentuk mobilisasi dukungan di dalam organisasi. Yang keempat, lapisan pemeliharaan dan pembaharuan. Selanjutnya, perubahan skala berefektif memerlukan suatu rangkaian tindakan manajemen yang dikaitkan dengan keempat macam lapisan dan atau proses-proses yang saling kait-mengait. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, proses yang saling kait-mengait. Lapisan peluang ancaman krisis, jelaskan menyatakan komunikasi. Lapisan visi, rumuskan masa yang akan datang termasuk di dalam struktur tantangan kegairahan inovasi. Lapisan konversi, persuasi, rekrut para pengikut, rinci struktur. Yang selanjutnya, lapisan pemeliharaan dan pembaruan, pertahankan dan kembangkan keyakinan, perkuat dan benarkan, hindari regresi. Alokasi perubahan pada spektrum perubahan. Perumusan. Yang pertama, menjelaskan tentang sasaran, pencapaian, data dan indikator kinerja. Yang ketiga, diagnostik sistem. Nomor 4, analisis sistem. Untuk desain, yang pertama determinasi alternatif solusi. Yang kedua, evaluasi solusi. Implementasi, yang pertama implementasi sosial, yang kedua penilaian dan monitoring. Yang selanjutnya dibacakan oleh Gilang. Selanjutnya dibacakan oleh saya, Ahmad Gilang Ramadan, NIM 266. Gambar berikut menunjukkan sebuah spektrum perubahan. Bisa dilihat bahwa ada manusia atau sistem meningkat, terus ada kompleksitas dan variabel lingkungan perubahan meningkat. Sejumlah aspek perubahan. Yang pertama, lingkungan yang dengan cepat berubah. 2. Ekspansi kegiatan keorganisasian. 3. Peluasan batas-batas pada sektor publik. 4. Interface antara organisasi-organisasi. Ciri organisasi-organisasi yang akan datang yang dinamik serta fleksibel. 1. Organisasi-organisasi atau masa depan akan beroperasi dalam lingkungan yang penuh tuberkulansi. 2. Perlu menyesuaikan diri dengan sejumlah nilai-nilai kultural yang makin meningkat diferentasnya di dalam lingkungan sosial. 3. Orang akan lebih memperhatikan peramalan teknologikal dan sosial. 4. Organisasi-organisasi akan terus-menerus mengekspansi batas dan domain-domain mereka. 5. Organisasi-organisasi akan terus-menerus mendiferensiasi kegiatan-kegiatan mereka. 6. Organisasi-organisasi terus-menerus akan menghadapi problem-problem pokok dalam hal mengakumulasi dan memanfaatkan pengetahuan. 7. Orang akan lebih memperhatikan saran-saran dibandingkan dengan paksaan. 8. Para partisipan di semua angkatan di dalam suatu organisasi akan memperoleh lebih banyak pengaruh. 9. Akan terjadi diversitas lebih besar dalam nilai-nilai dan gaya hidup antara orang-orang dan kelompok-kelompok di dalam organisasi-organisasi. 10. Masalah-masalah interface antara organisasi-organisasi yang meningkat. 11. Sistem-sistem keputusan informasi yang dikomputerisasi makin banyak. 12. Jumlah orang-orang profesional dan para ilmuwan serta pengaruh mereka di dalam organisasi-organisasi akan meningkat. 13. Tujuan-tujuan organisasi kompleks akan mengalami diversifikasi.
14. Evaluasi kinerja keorganisasian menjadi malah sulit. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.